Oke, halo teman-teman. Di vlog kali ini kita akan coba ngebahas tentang tahapan-tahapan yang dilalui programmer dalam meraih mimpinya, anjay. Enggak sih, maksudnya itu lebih ke arah apa aja sih yang perlu disiapkan atau apa aja tahapan yang biasanya dilalui oleh seorang pelamar, khususnya programmer ke dalam karyawan suatu perusahaan gitu lah ya. Ini gitu lah. Tahapannya itu apa aja? Tahapannya itu sebenarnya relatif sih tergantung itunya, cuma tak coba bikin dulu di sini. Nah, apa ini aja lah biar jelas. Oke, tahapan pertama itu biasanya dalam teman-teman melamar ataupun ya tadi melamar pekerjaan itu biasanya pertama itu jelas melamar bukan melamar sih mengirimkan CV atau surat lamaran. Nah, ini udah satu paket biasanya sih. Bisa lewat ini bisa pakai LinkedIn ya kan. Makanya dibenerin LinkedIn-nya teman-teman yang belum bikin. Kemudian bisa pakai Jobstreet, STR ya, Jobstreet, kemudian apa sih Kaliber ya, banyak lah ya. Nah, gini Kaliber dipilih aja yang sesuai, yang nyaman yang mana, tapi biasanya yang profesional itu membangun karirnya dimulai dari keaktifan dia dalam mengupdate profil LinkedIn-nya, karena LinkedIn kan udah sangat populer jadi banyak digunakan oleh para HRD dalam menilai kandidat mereka gitu. Nah, setelah mengirim CV biasanya tuh akan dilakukan screening, ya kan, screening oleh kantor, tapi ini dihapus aja lah ya. Nanti baru ada yang tahapan keduanya itu wawancara dengan user atau wawancara dengan, kalau aku sih wawancara dengan HRD-nya langsung. Jadi lebih ke arah diskusi non teknis. Jadi sini tuh teman-teman bisa mengulik tentang perusahaannya dia gimana, terus mungkin divisi IT-nya itu ada atau enggak, kemudian masalah gaji sih jangan diomongin di sini lah ya, maksudnya kan baru tahap pertama gitu kan, gila udah ngomong gaji kayaknya kok ngarep banget gitu loh. Tapi ini masih santai dulu lah ya teman-teman, silakan persiapkan diri dengan baik, jangan lupa mandi kalau mau misalnya wawancara, jangan buluk malu-maluin. Nah di sini tuh biasanya si HRD itu akan menanyakan beberapa poin, misalnya ya simple sih, kayak perkenalan nama kamu siapa, kemudian kompetensinya kamu di bidang apa, terus pokoknya hal-hal non teknis yang di luar kemampuan teman-teman. Misalnya tadi kan dia akan menilai public speakingnya teman-teman, kemudian dia akan menilai mungkin sikapnya teman-teman dalam menanggapi pertanyaan mereka, ataupun keaktifan teman-teman dalam mengkritisi sebuah ide ataupun gagasan yang mereka ajukan gitu. Jadi siapkan diri dengan baik dalam menghadapi tes wawancara HRD. Saranku sih jangan bohong lah ya. Kalau teman-teman memang nggak punya kompetensi di sana ya bilang aja nggak kompeten gitu. Misalnya teman-teman kompetensinya di Android, terus tanyain kamu bisa bikin web atau enggak, jawab aja misalnya saya bukan kompetensi saya untuk membuat aplikasi web, cuman untuk belajar saya bersedia untuk belajar setelah misalnya Androidnya selesai dibuat gitu, atau lainnya lah ya, sesuai dengan kemauan teman-teman gimana mau jawabnya. Kemudian biasanya tuh kalau udah HRD selesai baru ke interview ataupun wawancara user. Interview user ini tuh lebih ke arah teknis dari programming gitu lah ya. Nah di sini teman-teman ditanyain misalnya kayak project yang telah dibikin apa aja, kemudian di sini tuh biasanya kalau di HRD ya, itu kalau teman-teman masih kerja ditanyain kenapa keluar atau alasan keluar dari pekerjaannya sekarang gitu. Jadi ini di HRD. Tapi kalau di user itu lebih ke arah teknisnya, misalnya pakai Kotlin untuk Android, kemudian ada pengalaman pakai Laravel, pokoknya sebutin aja. Kemudian biasanya beliau tuh tanyain tentang kemampuan yang kamu miliki itu apa aja,
aplikasinya yang udah dibikin itu apa aja. Biasanya dia akan menanyakan hal-hal ini untuk memberikan gambaran kepada perusahaan itu kamu tuh punya kemampuan atau kompetensi yang sesuai sama kebutuhan mereka ataupun enggak gitu. Kalau waktunya sih, waktu lupa ya. Kalau ini biasanya kan misalnya nih hari pertama nih, hari Senin, biasanya tuh tanggapannya masih tergantung perusahaannya. Kalau aku sih dulu 2 minggu baru tanggapin, jadi ini hari Senin tanggal 1, tanggal 14 nya baru ditanggapin oleh si mereka untuk melanjutkan ke wawancara HRD. Dari HRD itu biasanya 2 minggu lagi nih, dari 14 tanggal 28 baru di interview user. Memang agak lama sih kalau di IT ya, sepengalaman gue memang agak cukup lama, karena kan mungkin mereka perlu pertimbangan yang banyak gitu ya, ataupun banyak pelamar yang melamar di posisi itu. Sial tambah susah masuknya. Oke, berikutnya itu setelah user biasanya itu ini yang paling krusial sih, tes coding. Ini kadang aku dulu pakainya itu loh teman-teman, pakainya live coding. Jadi aku share screen ya kan, share screen terus langsung ya udah bikin coding langsung di sana. Dulu pakainya tuh Kotlin untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka berikan. Jadi kalau aku tuh dulu diberikan sebuah studi kasus dan disuruh menyelesaikan dengan waktu tertentu, misalnya 10 menit atau 15 menit. Ya soalnya nggak seribet yang ada di mungkin HackerRank ataupun yang lain, cuman itu cukup ngagetin gitu loh. Lagi wawancara tiba-tiba kan, coba mas live coding gitu di share screen biar kami lihat tahapan pembuatan aplikasi kamu tuh gimana gitu kan, langsung gimana gitu loh kan, nggak pernah live coding di depan. Waktu itu berapa orang ya, 6 orang kayaknya deh, kacau sih. Tapi alhamdulillah bisa lolos sih tahapan ini ya, soalnya udah sesuai sama backgroundku sih mungkin. Kemudian kalau tes coding udah selesai itu biasanya mungkin ya ini asumsiku sih, dia akan melakukan background check. Nah jadi nanti akan dicek nih data yang teman-teman kirimkan itu sesuai sama fakta atau enggak. Misalnya teman-teman pernah kuliah di sini, coba dicek ada track recordnya atau enggak. Kemudian kalau teman-teman punya mungkin kalau project di GitHub, usahain untuk di public ya teman-teman, jangan di private, soalnya biar si perusahaan itu tahu kalau teman-teman pernah bikin sebuah aplikasi ataupun hal yang lain lah ya, biar bisa menambah poin gitu sih harapannya. Background check itu bisa menyeluruh, bisa ke mungkin ke arah GitHub teman-teman, kemudian ke arah LinkedIn-nya, ke arah sosmed juga. Jangan posting aneh-aneh, kalau mau profesional tolong digunakan sebaik-baiknya lah ya. Bisa juga itu dilakukan screening di sana. Kalau sosmednya isinya alay-alay kan cuma malah malu-maluin gitu kan, jadi lebih ya jangan yang aneh-aneh lah pokoknya di sosial medianya. Kemudian kalau ini udah selesai semua, aku tuh dulu terakhir itu apa ya? Oh iya, berarti terakhir itu tinggal tanda tangan kontrak. Ini udah nyenangin sih kalau ini sih, tinggal baca PKWT-nya ataupun ya PKWT ya. Biasanya sekarang tuh PKWT dulu sih, nggak langsung kartap. Tapi kalau misal perusahaannya lihat performa teman-teman bagus, biasanya ya mereka nggak segan untuk mengangkat ke kartap sih. Tapi yang penting kan kamu udah punya kerjaan dulu gitu. Oke, poinnya itu di situ. Ini tinggal dibaca-baca, kalau sesuai dikirimkan, kalau nggak sesuai coba tanyakan lagi ke HRD-nya. Jangan langsung ambil keputusan ditolak gitu, soalnya kan udah panjang banget apanya tiba-tiba ditolak gara-gara ini kan agak gimana gitu. Ini di sini ada kayak ketentuan gaji penting juga ini, terus kemudian penawaran lain kayak dapat tunjangan pulsa, tunjangan kemampuan, bensin, makan. Tapi bensin makan biasanya nanti kalau udah lama di sana lah ya. Terus laptop juga biasanya dapat dari kantor, sama udah sih, asrama nggak pernah dapat sih kalau aku sih. Kecuali BUMN kali ya kali dapat, tapi kalau di swasta kayaknya nggak dapat sih.
Terus kalau habis ini ya udah tinggal perlengkapan, melengkapi berkas saja, terus dikirimkan kembali ke mereka, melengkapi berkas. Ini tahap akhir sih, kalau ini tahap akhir. Kalau sampai tahapan ini, teman-teman udah melalui proses tahapan yang telah banyak memakan waktu. Jadi ya jangan lupa bersyukur lah ya, jangan lupa sujud syukur telah dimudahkan oleh Allah dalam menempuh beberapa tahapan, dan teman-teman akan menjalani profesi baru sebagai junior programmer ataupun programmer lah ya kalau yang udah berpengalaman. Oke, mungkin ini sih tahapan-tahapan yang udah aku lalui ya sampai sekarang. Jadi itu sebagai gambaran sih, siapa tahu ada yang mau memulai untuk melamar kerjaan. Aku doain semoga dapat kerjaan yang terbaik sesuai sama kompetensi teman-teman dan bisa menjadi tulang punggung buat istri kita nanti kalau udah punya. Nah, minimal udah ada pegangan dulu lah ya gitu. Oke, mungkin sampai sini aja sih ya untuk video vlog kali ini, simple aja. Biasa kalau bikin vlog itu aku lagi malas bikin manuskrip untuk materi, jadi jangan sampai kosong, diisi vlog aja. Yang penting ada ilmunya gitu kan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.